Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pastor Petrus bersama Tere, ya, Ibu Yopi yang dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara jemaat LFGF. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Sudah berapa lama saya nggak mengunjungi saudara, tapi hari ini lewat online, kita ibadah online. Ini kalau dihitung sudah minggu ke-8, kita nggak bisa kumpul-kumpul, tapi bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya komunikasi, jalur informasi lewat video ini, saya bisa bertemu saudara walaupun nggak ketemu langsung. Saya senang sekali. Kiranya anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus menjaga, memenuhi seluruh jemaat LCF. Ya, love God, love family. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi tentang kesabaran. Saudara, ternyata hidup sabar itu nggak mudah. Betul? Karena hobi kita marah-marah, maaf saya berkata. Nah, di dalam situasi seperti ini, kesabaran itu penting. Bayangkan, apa lawan katanya sabar? Jangan bilang tidak sabar, jangan. Lawan katanya sabar itu adalah tidak bisa menerima keadaan. Memaksakan untuk keadaan itu berubah. Jangan begitu. Jadi lawannya kesabaran adalah bukan tidak sabar. Nggak bisa menerima fakta yang ada. Contoh yang paling jelas. Belum pernah dalam sejarah dunia orang mengalami, seluruh dunia loh ini, bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia stop. Semua aktivitas stop kecuali rumah sakit yang paling sibuk. Bayangkan, dalam dunia sekarang ini hampir semua penerbangan baik domestik maupun internasional stop. Belum pernah terjadi, saudara. Maka itu orang-orang bisnis, aduh berat. Jadi yang susah bukan cuma karyawan, bukan cuma yang di pinggir-pinggir jalan, maaf kaki lima. Semua susah. Pengusaha-pengusaha, pabriknya harus tutup. Belum lagi kalau ketahuan, ternyata sekian banyak karyawan, ada satu yang kena virus ini. Terpaksa ditutup pabrik itu untuk sementara. Hanya satu saja. Ratusan jadi korban. Nah, banyak hal lagi. Bagaimana? Maaf saya berkata. Hampir semua pengusaha pasti punya kredit di bank. Nah, kalau begini keadaannya, bagaimana mau bayar kredit? Karena pabrik harus tutup. Bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah kita diberi hikmat ya untuk mulai melonggarkan soal kreditnya. Saya nggak tahu urusan itu. Tapi ini cara Tuhan. Maka itu saudara, dalam kondisi seperti ini diperlukan kesabaran. Sabar sampai kapan? Nah ini masalahnya. Kita nggak tahu kapan virus ini berhenti. Tapi percayalah, segala sesuatu di dunia itu nggak ada yang kekal. Amin. Suatu hari pasti stop. Nah kita menanti. Nah anggaplah dalam situasi seperti ini kita ini sedang kuliah. Ya memang agak panjang jam kuliahnya. Nggak apa-apa. Tapi nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk sabar. Saya mau bacakan dalam 2 Timotius pasal 2. Saudara LCF yang diberkati Tuhan. Ya, 2 Timotius pasal 2. Maaf. Mulai ayat 1. Ayo kita belajar soal kesabaran ini. 2 Timotius 2 ayat 1. Begini kata Tuhan. Judulnya menarik. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saudara, ternyata untuk bisa sabar itu perlu kekuatan. Nah, selama ini kita berpikir bukan. Yang perlu kekuatan itu orang bekerja. Untuk mengangkat ini, untuk mengangkat barang itu, untuk pindahkan barang ini, untuk pindahkan barang itu. Ternyata untuk kuat itu nggak cuma kita bekerja, tapi untuk sabar pun perlu kekuatan yang luar biasa kekuatan. Yaitu di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Saudara, kita ingat waktu Tuhan kita Yesus pikul salib. Ayo kita pelajari. Malam itu di Getsemani. Masih ingat ya di Getsemani? Hampir dia gagal.
Maka itu sampai 3 kali dia berkata, kalau boleh Papa, aku nggak mau dihukum dengan cara ini. Mau saya pakai bahasa sehari-hari. Untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini, aku nggak mau. Itu arti doa itu. Adakah cara lain untuk menyelamatkan para penjahat di dunia ini? Kenapa? Di dalam doanya di Getsemani malam itu, Tuhan Yesus melihat semua yang akan terjadi besok. Bagaimana cemeti, cambuk tentara Romawi yang ada paku di ujungnya seperti mata kail. Bagaimana mahkota duri akan nancap di kepalanya. Bagaimana wajahnya ditinju dan diludahi. Catat, ditinju dan diludahi. Saudara, sebagai manusia normal, semua orang tidak akan terima kalau diludahi orang. Maaf, betul tidak? Nah, malam itu Tuhan Yesus melihat semuanya. Puji Tuhan, dia menang. Saya pikirkan, saudara ikut berpikir juga. Kira-kira malam hari itu Tuhan Yesus bisa lari nggak dari Getsemani? Ayo mikir. Jawabannya bisa. Dia bisa lari. Maka itu sampai 3 kali dia berkata, kalau boleh Bapak. Tapi dalam hal ini bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Itulah kesabaran yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai bergumul. Di malam, nggak ada matahari, di bukit, bukan di tempat lain. Dia nggak angkat-angkat barang, kenapa bisa berkeringat? Dia sabar, maka itu dia menang. Nah besoknya, setelah dia diadili, nggak adil, dia disiksa sampai hancur, pikul salib, dia perlu kekuatan. Nah kekuatan itu yang disebut di sini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Karena saya lagi di taman, ini taman kami di Nabire, Pastor Petrus pernah ke sini, ya. Tapi nggak tahu dia ingat atau tidak. Itu dengar suara ayam. Oke. Nah nanti kalau ada anjing gonggong juga maafkan. Karena tetangga kami ada yang pelihara anjing. Jadi perlu kekuatan untuk sabar itu. Bukan dalam doa. Bukan. Sabar dalam mental kita. Dalam iman kita. Nah di pasal ini Tuhan memberikan kita 3 contoh untuk sabar. Kiranya kita semuanya mampu untuk sabar. Oke, ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, apa artinya ini? Ini luar biasa. Jangan hanya diterjemahkan ini untuk hamba Tuhan, untuk pemuritan. Tidak. Yang pertama firman ini saya baca lagi 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nomor 1, ayat 2 Timotius 2, harus kita kerjakan di rumah. Murid-murid yang pertama adalah anak-anak kita. Ajarkan mereka apa yang kita pernah dapat dari khotbah-khotbah, dari Bapak Gembala, dari hamba-hamba Tuhan yang lain, pengajaran firman. Nah kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa bosan itu yang membuat kita tidak sabar. Betul? Apalagi dalam situasi seperti ini. Orang tinggal di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah bagi saudara-saudara yang anaknya masih kecil-kecil, di bawah 10 tahun, jangan stres menghadapi mereka. Jangan suka marah-marah kepada mereka. Wajar mereka itu bosan. Mau ke mall ditutup. Mau ke tempat hiburan tutup juga. Nah apalagi maaf, kalau rumah saudara kecil. Aduh itu lebih tersiksa lagi. Nah ada cara. Ayat ini. Apa yang telah kita dengar sebagai papa mama. Daripada firman Tuhan. Daripada hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala. Pengkhotbah-pengkhotbah. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yaitu anak-anak kita. Supaya suatu hari nanti anak-anak kita juga cakap mengajar orang lain lagi. Nah papa mama, jadilah kita guru-guru yang baik di rumah. Karena ini perintah. Masih ingat Ulangan 6 ayat 7? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu. Dan membicarakannya, ajak anak-anak diskusi di rumah. Ada 4 tempat yang Tuhan ajarkan di Ulangan 6 ayat 7. 1, apabila engkau duduk di rumahmu.
2, apabila engkau sedang dalam perjalanan. 3, ketika anak-anak sedang berbaring, kita temani mereka, kita cerita, kita sampaikan pengajaran. Yang keempat, waktu mereka bangun. Itu perintah. Jadi bersyukur kepada Tuhan. Menurut Ulangan 6:7, sekolah terbaik bukan di sekolah A, sekolah B, tidak, tapi di rumah. Ini waktunya. Maka itu sebelum virus ini selesai dan kita kembali pada hidup normal, tolong Papa Mama, didik anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Apa yang kita terima di depan banyak saksi, firman Tuhan, ini waktunya. Maka itu jangan marah-marah di rumah, sabar menghadapi semuanya ini. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kalau Papa Mama bisa mengajarkan begini, hebat. Nah, kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, jangan anak-anak diberi HP terus. Habis Papa Mamanya juga main HP. Aduh, celaka kalau begitu. Tapi, jadikan Papa Mama itu mainannya anak-anak. Keren bukan kalau anak-anak punya mainan baru, yaitu Papa Mamanya. Maka itu buat main petak umpet di rumah, buat kejar-kejaran. Ayo, ya, jadikan Papa kuda-kudaan. Seru bukan kalau begitu? Tapi yang kecil-kecil loh ya. Jangan yang umur 20, papanya jadi kuda-kudaan. Ngawur itu, maaf. Lalu buat perlombaan di rumah, bersihkan kamar, bersihkan ruang tamu. Ayo, siapa yang paling bersih? Mengelap jendela. Ini waktu yang paling baik untuk anak-anak kita menerima warisan kekal, yaitu pengajaran dari firman Tuhan. Sehingga anak-anak nanti kalau dewasa sudah menikah, mereka akan mengajar kepada cucu-cucu kita. Ini perintah 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Dan itu sungguh luar biasa. Hari-hari ini saudara, selama sebulan lebih, hampir 2 bulan ini, saya mengajar kepada banyak keluarga. Adakan perlombaan di rumah. Ya, jadi tadi sudah bersihkan ini, bersihkan itu. Ayo ajari anak-anak cuci piring, ajari anak-anak bisa cuci pakaian, ajari anak-anak mama, ajari anak-anak setrika. Enggak apa-apa. Ayo ajari anak-anak masak nasi, ya, ajari anak-anak potong sayur, apa saja di rumah. Nah, satu kali saya ajarkan kepada beberapa keluarga. Setelah mama cuci baju dijemur, setrika, ajari anak-anak melipat baju. Nah, buat perlombaan, saya nggak tahu berapa anak saudara. Pokoknya siapa yang paling rapi, siapa melipat baju, siapa yang paling bersih-bersihkan rumah semuanya, beri sesuatu. Terus kerjakan itu sebelum virus ini lewat. Mumpung masih ada waktu. Karena kita harus menyiapkan anak-anak kita jadi orang-orang hebat di masa depan. Nah, apa contohnya? Saya mau baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Nah, ini Papa Mama harus mengajarkan ini. Ada 7 hal yang Papa Mama bisa wariskan ke anak-anak. Ya, 2 Timotius 3:10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. 1. 2. Engkau telah mengikuti cara hidupku. 3. Engkau telah mengikuti pendirianku. 4. Engkau telah mengikuti imanku. 5. Engkau telah mengikuti kesabaranku. Yang ke-6, engkau telah mengikuti kasihku. Dan yang ke-7, engkau telah mengikuti ketekunanku. Papa Mama, 7 hal ini harus kita buat dulu suami istri. Dari pengajaran, ketekunan, iman, kasih, apa tadi ya 7 hal itu. Lakukan dulu buat kita berdua, suami istri. Biar anak-anak melihat di tengah-tengah kesusahan, apalagi kesulitan ekonomi. Biar anak-anak melihat bagaimana ini Papa Mama ketika gak ada uang. Papa Mama punya hikmat, Papa Mama punya iman, Papa Mama punya ketekunan, Papa Mama punya cara hidup yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ anak-anak akan melihat bagaimana hidup Papa Mamanya yang tekun, beriman, setia semuanya. Maka itu gereja saudara disebut love God, love family. Ya memang ini tujuannya keluarga. Justru di masa-masa seperti ini, ketika kita gak bisa kumpul banyak-banyak, bagaimana suasana keluarga kita? Gereja nggak dimulai di sebuah gedung, tapi ada di rumah. Pastor Petrus tolong supaya jemaat diarahkan untuk biar tekun ya dalam 7 hal ini tadi. Waduh, pokoknya luar biasa saudara. Kalau kita bisa hidup melakukan kebenaran ini, bahagia bukan? Wah, menyenangkan sekali. Maka itu ayo di rumah. Ya, sehingga kembali ke 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar, apa yang telah kita dengar sebagai Papa Mama,
dari banyak hamba Tuhan, dari banyak pengkhotbah, dari perenungan firman, apa yang kita telah dengar di depan banyak saksi, banyak orang. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Mulai dengan anak-anak kita. Supaya mereka juga cakap mengajar orang lain. Mengajar siapa? Teman-temannya akan bersaksi. Teman-temannya melihat, kenapa kamu beda? Nah, karena papa mama di rumah. Nah, lalu nanti kalau mereka menikah dan mereka punya anak, cucu-cucu kita akan jadi orang-orang hebat juga. Jangan lupa 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Saya baca lagi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Bagaimana papa mama punya konsep untuk melakukan apa saja. Ajaran kita apa kepada anak-anak kita. Mereka telah melihat cara hidup kita. Yang ketiga, mereka lihat bagaimana pendirian kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, ketakutan dunia ini. Mereka lihat anak-anak kita, bagaimana pendirian kita. Mereka harus melihat iman kita. Kita punya pengharapan dalam iman. Mereka harus melihat kesabaran kita. Mereka harus melihat kasih kita. Dan mereka harus melihat ketekunan kita. Nah, sekarang kita lihat ada 3 contoh yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk sabar. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ada 3 contoh. 1 ayat 4. Ya, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mengapa Tuhan memberi contoh yang pertama itu prajurit, tentara, ya, baik itu angkatan darat, angkatan udara, kepolisian, angkatan laut, prajurit. Saudara pernah tahu enggak? Walaupun tidak semua kita pernah tahu sisi militer, tapi kita ngerti. Bisa enggak militer, calon tentara, calon polisi santai waktu pendidikan? Enggak bisa, digembleng. Waduh, semuanya lah pokoknya. Di situ mereka diajar untuk sabar, untuk tekun. Baru mereka bisa dinyatakan lulus. Nah, di sini kita belajar. Apakah kita sudah bisa sabar? Seperti latihan militer, latihan tentara itu harus. Dan kita nggak pusing dengan urusan sehari-hari. Sebab kita hanya melihat pada komandan kita. Yesus Kristus Tuhan kita. Begitu pula dalam latihan-latihan. Ya, coba cari berita. Mungkin ada di antara kita, anak teman kita yang masuk. Saya bersyukur kepada Tuhan, salah satu anak kami di Manokwari. Ternyata 3 anaknya. Yang pertama, yang kedua itu kembar laki-laki. Wah, luar biasa mereka. Yang satu jadi tentara, brimob, yang 2 jadi polisi. Hebat. Tanpa bayar apa-apa. Saya bangga dengan 3 cucu ini. Karena mereka jadi berkat sekarang ini. Nah, saudara, di sini kita melihat kesabaran itu perlu dalam contoh prajurit. Yang kedua, ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota atau medali sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan itu betul. Seorang atlet, seorang olahragawan gak bisa hidup seenaknya. Makannya pun diatur. Kalau kita masuk ke pelatnas, ya, pelatihan nasional untuk menghadapi pertandingan dunia atau internasional atau nasional, nggak boleh sembarangan makan. Diatur, ditimbang. Nggak boleh nggak akan jadi olahragawan kalau gitu. Di situ latihan sabar itu ada. Nggak cuma makannya, pola tidur. Harus diatur baik-baik jamnya. Ya, untuk ketemu orang, apalagi pacar. Oh, itu dijaga betul yang masuk pelatnas. Karena seringkali pacar itu ganggu, maaf. Jadi olahragawan itu tekun, olahragawan itu sabar, latihan. Ingat, sebagai olahragawan tidak boleh doping. Pakai steroid, supaya cepat ototnya, enggak boleh. Kekuatannya bukan alamiah, enggak boleh. Harus sabar, secara natur, alamiah. Enggak boleh didoping, enggak boleh disuntik obat apa, enggak. Hanya pola makan dan istirahat dan latihan secara fisik. Wah, itu latihannya berat sekali. Yang ketiga, siapa contoh sabar? Ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Wah, ini keren sekali. Petani. Ya, tidak semua kita pernah jadi petani. Ya,
Tapi waktu dulu saya jadi gembala di Surabaya tahun 80-an, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saya, orang kota ya. Bagaimana melatih anak-anak di rumah sabar? Saya pakai ayat ini. Jadi saya bilang kepada orang tua, mulai besok siapkan ember-ember, terserah mau berapa besar terserah. Ya. Lalu masing-masing anak beri ember atau timba atau apalah. Pokoknya ada tanah yang berbeda-beda tergantung anak ini besar kecil. Lalu berikan benih. Mau bayam, mau tomat, jagung, ya pokoknya benih yang semusim aja. Ya, sayur, kacang panjang atau apa saja lah yang cepat tumbuh. Nah, buat perlombaan di antara mereka, kalau mereka berhasil membuat tanamannya tumbuh, lalu mereka panen sendiri, dan setelah mereka panen suruh mamanya atau mbak di rumah untuk masak. Saudara, itu hasilnya luar biasa. Komentar feedback balik dari orang-orang tua yang anaknya dilatih jadi petani di rumah, hasilnya luar biasa. Ada 3 hasilnya yang saya temukan dari laporan mereka. 1, anak-anak belajar tekun dan sabar. Jadi lucu, karena nggak ngerti tanaman. Ada yang mau cepat-cepat supaya cepat tumbuh. Tiap hari siremi air, busuk benihnya nggak tumbuh. Nangis anak itu. Ada yang nggak sabaran. Begitu tanam hari ini, besok dikorek-korek deh. Oh, bijinya masih ada. Lusa dikorek lagi tanya. Oh, biji masih ada. Maksudnya anak ini ingin melihat jauh tumbuh di mana. Ya nggak jadi tumbuh. Nah, orang tua mereka berkata, 1, anak-anak belajar sabar. 2, ini yang luar biasa. Ternyata anak-anak bisa belajar menghargai kehidupan. Karena menumbuhkan sesuatu itu perlu waktu. Nggak bisa seenak mereka. Yang ketiga, ini hebat sekali. Anak-anak bisa respect kepada orang-orang susah. Karena mereka tahu betapa susahnya untuk cari makan. Maka itu kalau ada di antara saudara juga anak-anak masih kecil di rumah, mumpung masih di lockdown, masih di rumah saja, ajari anak-anak untuk tekun, untuk sabar dengan menanam sesuatu di rumah. Itu hasilnya luar biasa. Nah, inilah 3 contoh yang Tuhan berikan kepada manusia untuk hidup dalam kebenaran yang luar biasa. Oke, nah ayat yang ke-7, 2 Timotius 2 masih. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Oh, terima kasih Papa. Engkau memberikan jaminan buat kami. Untuk kami akan dapat pengertian dalam segala sesuatu. Kenapa perlu Tuhan memberikan kita pengertian? Untuk mengerti segala sesuatu. Ini karena kita ini bebal, kita ini bandel, kita ini maunya sendiri. Maka itu Papa memberikan kita waktu untuk bisa mengerti tentang segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan dari Jemaat Love God, Love Family, LCM. Ayo mulai hari ini kita betul-betul menggunakan firman Tuhan ini untuk hidup dalam kesabaran kita. Ya, jadi lawan kata yang sabar itu bosan. Awas suami istri, maaf, yang mulai bosan dengan pasangannya. Awas. Ayo hari ini kita berubah dalam konsep kita. Hadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Maka surga akan nyata di bumi. Betul? Lewat keluarga kita. Dalam situasi yang tidak menentu, nggak tahu kapan kepastiannya. Percayalah saudara, bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku firman. Firman Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan mendorong kita untuk bersemangat melakukan apa saja. Pastor Petrus Tuhan memberkati. Ibu Tere, semua jemaat Tuhan memberkati. Ibu Yopi, sampai kita ketemu lagi dalam waktu Tuhan.